Oke. Ini baru denger nih. Iya, banyak referensi yang menunjukkan bahwa dia suka sesama jenis. Dan dia dalam tanda kutip tidak adil juga, karena ketika dia naklukin satu wilayah itu benar-benar ditaklukin, bukan dibebaskan, kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat apakah Alexander adalah Zulkarnain adalah Alexander? Maybe yes, maybe no. Iya, ada kemungkinan. Salah satu kandidat lah. Betul, tapi kemungkinannya menurutku coba kita lihat dengan kemungkinan lain. Ada yang lebih ekstrim lagi. Aku punya bukunya juga. Apa? Katanya Zulkarnain adalah ini Amenhotep. Amenhotep ketiga atau keempat. Oh, ini Mesir. Iya, Mesir. Karena Mesir juga pernah menguasai timur dan barat. Iya, benar. Sama kayak Makedonia menguasai timur dan barat. Luas banget wilayahnya. Amenhotep keempat kalau nggak salah ya. Amenhotep keempat ini nanti akan menggelari dirinya sebagai Akhenaten. Oke. Akhenaten ini adalah dikenal satu-satunya Firaun yang nyembah monoteisme. Dia gantiin seluruh tuhan-tuhan Mesir jadi satu tuhan, namanya Aten. Makanya namanya Akhenaten. Wah, kasihan dong tuh Dewara segala macam. Hilang semuanya. Hilang dulu tuh. Ganti Aten semuanya. Nah, setelah dia baru Ramses muncul. Baru dibalikin lagi. Maka dia termasuk Firaun yang anomali karena menyembah pada satu tuhan, Aten. Katanya ini kayaknya yang dimaksud dengan Zulkarnain adalah Aten. Dan Aten itu pergi sampai ke satu tempat di dalam Al-Quran dikatakan ada orang yang tidak bisa dimengerti omongannya. Berarti kalau di situ bahasanya adalah bahasa Semit, bahasa terus kemudian Yafetik, atau bahasa apa, ada satu bahasa yang benar-benar jauh daripada bahasa itu, Cina. Lu kebayang gak sih? Firaun ketemu orang Cina, ngomong yang gak nyambung lah. Biasanya dia ketemu kan masih yang, ini masih keraba nih. Iya, makanya. Terus ketemu orang Cina ngomong, wah apa nih? Betul. Bener-bener jauh banget. Dan dia bangun tembok Cina itu katanya. Tapi menurutku itu terbantahkan juga. Karena beberapa bukti arkeologis ternyata tidak melibatkan orang-orang Mesir kan. Benar-benar pure proyeknya Cina. Betul, proyeknya Cina. Atau ada yang bilang bahwasanya ini adalah tembok Forbidden Kingdom. Tapi kan balik lagi kan itu cuma teori. Ada teori lain lagi. Mengatakan bahwasanya Zulkarnain ini adalah Raja Cyrus Agung Persia. Ini juga masuk. Karena kalau tadi Makedonia kan nggak monoteis. Kalau Akhenaten oke lah monoteis. Tapi kalau kita bicara tentang Cyrus Agung ini dikenal dalam beberapa kitab suci, termasuk Alkitab nulisin tentang Cyrus. Ini Raja Adil. Dan kita memang lihat kan bahwa Cyrus kan bikin banyak sekali hukum yang sampai sekarang masih dipakai kan. Benar. Dia bikin hukum-hukum modern loh, hak asasi modern loh. Dan dia orang yang mengembalikan Bani Israel yang pada saat itu adalah muslimnya di zaman itu untuk kemudian balik lagi ke tanah terjanji kan. Lalu kemudian bikin Haikal Sulaiman lagi, Bait Hamikdas. Apa tuh? Baitul Maqdis. Jadi setelah Baitul Maqdis dihancurin sama Nebukadnezar sekitar abad minus ke-6 dihancurin sama Nebukadnezar, maka terus kemudian mereka diasingkan ke Babilonia. Babilonia dihancurin sama Achaemenid sama Persia. Persia ini kan waktu dipimpin oleh Cyrus. Nah, Cyrus itu ketemu dengan orang-orang Yahudi di Babilonia, kemudian bilang mau balik lagi enggak? Enggak hanya balik, kami buatin dengan duit kami. Jadi Bait Hamikdas kedua setelah terus kemudian dihancurin sama Nebukadnezar, itu yang bangun kembali adalah Cyrus Agung. Jadi dia membangunkan dalam tanda kutip Bait Allah atau Bait Allah, Baitul Maqdis kepada Bani Israel pada zaman itu, Muslim di zaman itu, gitu kan ya. Nah artinya menurutku ini mungkin yang paling kuat nih, Cyrus. Karena Cyrus Agung juga menghadapi serangan dari utara. Siapa serangannya? Persis dari utara Balkan, kaum Scythia namanya. Scythia tuh berarti? Scythians. Jadi nenek moyangnya orang-orang barbar tuh, Scythians. Iya. Nah Scythians itu sekarang udah punah sih katanya, tapi menurutku nggak punah. Dia kan nyerang kemana-mana kerjaannya. Gennya banyak. Makanya dia nanti jadi Atledahan, jadi terus orang-orang Turki, jadi orang-orang mungkin Mongol dan segala macam. Nah ini gen-gennya Scythians semua. Karena kalau kita lihat peninggalan Scythians dan kemudian direka ulang, mukanya persis banget orang-orang Cina. Gak apa-apa, yang ngomong dia aman. Yang ngomong Cina. Iya, mirip orang Cina, berarti mirip orang Korea, mirip orang Jepang, mirip orang Mongol, mirip orang Turki aslinya gitu, Uzbek dan segala macam. Nah, ini dia pernah menghadapi serangan dari Scythians. Dan
ketika ada orang-orang zaman sekarang, mereka melihat itu, maka mereka sudah bisa narrow down tempatnya di mana Ya'juj dan Ma'juj. Maka di narrow down kemarin kira-kira di Kyrgyzstan itu ada benar satu tempat yang benar-benar ada 2 gunung yang sudah nyambung, tengah-tengahnya itu ada satu struktur yang bukan gunung. Dan berarti jalur yang dibuka dong? Jalur yang masih ditutup. Oh tapi kan jadi di antara gunung ada strukturnya. Ada pas. Iya. Ada tapi ditutup. Ada struktur rapi banget. Nanti itu yang neliti orang Mesir. Dia sampai pakai helikopter dan segala macam 20-an tahun yang lalu dan dia dapat perkiraan itu dan dia bawa detektor logam. Dan ada logam di bawahnya. Aku nggak tahu ya. Sekali lagi nggak tahu. Balik lagi, ini nanti kita akan bahas tentang beberapa pertanyaan orang-orang biasanya dan akhirnya Ya'juj dan Ma'juj itu di mana. Oke. Sekarang kita balik lagi ke Al-Quran. Berarti kita nggak tahu siapa Zulkarnain. Yang kita tahu Zulkarnain itu adil dan menurutku orangnya cukup sangat punya style. Lu bayangin ya, dia kan dibilang gini, dia pergi ke sebelah timur gitu kan ya. Lalu kemudian ketemu dengan orang. Silakan Zulkarnain mau diapain nih orang-orang kata Allah. Dia bilang gini, kalau kalian nggak mau taat sama Allah, kalian akan diazab sama aku. Gila, dia datang ke tempat orang ngatur. Paham gak maksudnya? Berarti ini kuat banget nih. Dia akan diazab. Oh, sama aku. Nah, ini mah dieksekusi dong kita nih. Langsung gitu orang. Jadi bayangin, dia datang ke tempat orang ngatur. Berarti kan kekuatannya kan besar banget kan. Nah, Sirus itu nguasai timur dan barat. Dan by the way kata-kata Zulkarnain artinya adalah Zu yang punya, Al-Qarnain artinya adalah 2 tanduk. Itu timur barat berarti. Timur dan barat. Artinya dikasih tahu ada beberapa orang. Salah satu julukan daripada Sirus itu adalah juga sama. Orang yang memiliki timur dan barat. Zulkarnain. Nah artinya kita bisa bilang kita nggak tahu siapa. Tapi kemungkinan ya orang-orang inilah. Tapi kan orang Persia nyembah api. Nah, gimana? Kalau di sekolah. Iya, itu harus begitu ya. Nah, ada jawabannya. Apa? Tidak serta-merta Zoroaster tuh nyembah api sebenarnya. Itu baru sekarang aja semenjak ada api abadi itu. Sebelumnya mereka punya dalam tanda kutip satu Tuhan namanya Ahura Mazda itu. Cuman orang nggak tahu kan siapa Ahura Mazda ini. Akhirnya digambarin lah Ahura Mazda ini. Tapi dulunya itu monoteis. Saya tahu Zoroaster tuh memang nyembah api. Kok ada lagi di lanjutan atasnya nih? Iya, ada Tuhannya namanya Ahura Mazda. Oke. Nah, mungkin zaman sekarang itu adalah apinya Ahura Mazda mungkin. Tapi lu bayangin lah orang-orang muslimnya zaman sekarang aja disuruh monoteis sekarang aja banyak yang gak monoteis. Benar. Jadi jangankan orang-orang Persia gitu maksudnya. Tapi balik lagi ya. Wallahualam bishawab. Allah lebih tahu. Nah ceritanya kita balik lagi dalam Al-Quran. Setelah ke timur, setelah ke barat, Zulkarnain pergi ke tempat di antara 2 gunung. Dan di situ orang-orang punya banyak duit. Tapi gak bisa dimengerti bahasanya tadi. Nah setelah mereka bercakap-cakap dengan Zulkarnain, mereka bilang sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu membuat kerusakan di tempat kami. Berarti sudah dong? Sudah. Tolongin kami dong. Jadi kalau bisa kita katakan ini kaumnya kaum apa? Kemungkinan kaum yang sama nih, Scythian juga. Cuman kalah ganas. Maka dibilang kalau kamu mau tolong kami bayarin kamu. Zulkarnain bilang gak usah. Allah kasih aku yang sudah lebih baik. Maka aku perlu kalian untuk bantu aku. Dengan manpower dan dengan zubarul hadid. Dengan keping-keping emas. Keping-keping besi. Kalau sekarang inilah kayak besi-besi ini ya, besi-besi yang kecil-kecil itu. Lalu kemudian setelah dibangun dua casting dari ini tempat casting lah, lalu kemudian ditumpuk besi-besi itu, tiup, dibakar api besinya, lalu kemudian setelah panas menyala ditumpahin tembaga. Jadi casting besi. Jadi membentuklah stainless steel lah kira-kira. Nah, maka waktu itu dikatakan tidak bisa orang nembus Ya'juj dan Ma'juj itu. Dan Ya'juj Ma'juj ini membuat kerusakan di mana-mana, ditahan sama Zulkarnain. Zulkarnain berarti sehebat itu pasukannya gak bisa menang lawan Ya'juj Ma'juj. Sampai akhirnya harus ditahan, gak bisa dikalahin. Gak bisa dikalahin. Berarti lu bisa bayangin se-resources ini orang gak bisa menang lawan Ya'juj dan Ma'juj. Berarti sama kan ujungnya kayak Ashabul Kahfi kan? Berarti yang mereka minta apa? Rahmah daripada Allah. Ashabul Kahfi bilang, Rabbana atina min ladunka rahmah, kasih kami rahmah. Dan Zulkarnain setelah bangun tembok itu berkata, hadza rahmatum mir rabbi, ini adalah rahmat dari Tuhanku. Jadi kuncinya nanti di hari akhir ketika ketemu Ya'juj dan Ma'juj, rahmat dari Allah, kasih sayang Allah, nggak ada cara lain. Tapi benar nih, ketika nanti di hari akhir Ya'juj Ma'juj ini akan berwujud sama seperti yang dulu kan, atau mereka kan udah tercampur sama peradaban sekarang? Bagus.
Suatu waktu dalam satu hadis Adam ngobrol sama Allah di surga. Ambillah keturunanmu, kata Allah kepada Adam, ambil keturunanmu 999 masuk neraka, 1 masuk surga. Wow. Adam sedih. Adam sedih. Lalu Adam bilang, kok gitu ya Allah? Kok Allah bilang yang 999 itu Ya'juj dan Ma'juj. Banyak dong mereka. Ya, jadi bukan manusianya 999 di antara 1 masuk neraka, 0,1% dong. Iya, Tapi kalau kita digabung sama Ya'juj dan Ma'juj, yang satu ini adalah Bani Adam yang tidak Ya'juj Ma'juj, yang 999 Bani Adam yang Ya'juj Ma'juj. Berarti udah ngeblend dong. Udah ngeblend. Pertanyaan berikutnya, mereka itu di mana sekarang? Karena kalau misalnya kita lihat dari Google Maps kok nggak kelihatan. Iya. Kan sebanyak itu. Google Foto kok nggak ada? Dia kan sebanyak itu. Sebanyak itu kan. Itu. Padahal manusia aja misalnya contoh ya. Manusia berapa sih sekarang sih? 7 miliar. Jumlahnya populasi 7,8 hampir 8 miliar. Andai kan kalau 10 miliar, berarti mereka ada berapa? 10 ribu. Iya. Iya kan? 10 ribu miliar taruh di mana? Kita kan nggak tahu nih. Nah, maka ada beberapa. Pertama, kemungkinannya mereka di bawah tanah, bukan di atas tanah. Oke. Sehingga nggak kelihatan. Itu yang pertama. Yang kedua, wallahu bisawab. Karena ini kan tentang akhir zaman ya. Kita tetap bahas goib kan. Iya benar. Dan kalau kita udah bahas goib, kita nggak bisa pakai cara pandang kita sekarang. Benar. Ingat nggak disclaimer kita? Ya. Gimana cara jelasin ChatGPT sama orang tahun 1800? Iya benar. Susah kan? 1800 saya susah, betul. Apalagi mundur lagi ke tahun 600. Betul. Berarti wallahu bisawab. Jadi 2 kemungkinannya. Tapi yang jelas Rasulullah suatu malam itu menggambarkan beliau bangun dalam keadaan panik. Mukanya merah, diceritakan, lalu kemudian berkata, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Telah muncul lobang di tembok Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Pokoknya kecil lah ya. Kecil, ada yang bilang lobang, ada yang bilang cuma goresan. Tapi udah muncul di situ, lobang. Artinya adalah apa? Ya'juj dan Ma'juj bentar lagi keluar. Dan kalau mereka keluar, kata di dalam Al-Quran, nah ini Al-Quran nih bukan hadis. Al-Quran bilang mereka akan turun dari tiap tempat-tempat tinggi secara bergelombang-gelombang kayak air bah. Dung. Oh bergelombang itu. Tapi masalahnya bukan bergelombang kayak gitu. Apa? Lihat ya, Dajjal ketika ketemu dengan Tamim Ad-Dari di dalam gua di laut, gua atau biara di laut, dia bilang gini, gimana kabar kalian? Kok tiba-tiba so akrab lu. Terus ditanya, gimana kebun-kebun Baisan? Masih menghasilkan anggur enggak? Kebun Baisan. Aku jadi merinding sih dengar kayak gini-gini. Oke. Berarti kebun itu biasa menghasilkan anggur. Ada satu tempat nama Bet Sya'an. Itu menghasilkan anggur. Oke. Sampai sekarang masih. Tapi enggak tahu kapan berhentinya. Dan Tamim Ad-Dari bilang, masih. Makanya Dajjal nanya itu salah satu patokan dia mungkin. Masih anggur? Masih. Iya. Oh, masih. Gitu. Terus ditanya lagi. Aku lupa mata air apa. Mata air ini masih ada. Oh banyak. Orang-orang masih tanaman di situ. Iya. Ngairin dari situ. Iya. Terus ditanya lagi. Danau Tiberias masih ada airnya. Maksud lu? Iya Danau Tiberias. Banyak lah. Masa airnya nggak ada? Iya. Oh gitu. Terus ditanya. Sudah muncul nabi namanya Ahmad? Sudah. Dia ditentang sama kaumnya. Ditentang. Terus sekarang gimana? Orang-orang ngikutin dia. Bagus. Ngikutin dia lah kalian. Karena kamu siapa? Kalian sudah dikabarin sih tentang aku, tapi kalian kayaknya nggak perhatian. Itu orang-orang bilang, lu yang dikabarin sama Rasulullah? Iya, gua Dajjal. Itu kata dia. Artinya Dajjal ngasih tahu tentang Ya'juj dan Ma'juj juga. Karena Ya'juj dan Ma'juj ketika dia turun dari tempat yang tinggi itu, utara maksudnya tempat yang tinggi, seperti air bah. Karena dari dataran tinggi, dataran rendah, air kan ngalir kan begitu. Dan bergelombang-gelombang. Gelombang pertama turun dari tempat tinggi. Dari daerah atas Balkan, dia langsung menuju ke Baitul Maqdis, balik lagi. Ini tempat huru-hara semua di Baitul Maqdis. Dia langsung menuju ke Baitul Maqdis dan lewat Danau Tobariyah atau Tiberias. Maka kita bisa ngatur, karena kita punya 2 titik, kita tahu dia dari mana. Jalurnya sebenarnya. Karena ini Danau Tiberias, ini Baitul Maqdis nih. Berarti di sini nih. Iya. Apa sih maksudnya ini? Jadi kita tahu nih jalurnya kemana nih bocah nih. Jalurnya udah kebaca sebenarnya. Nah Ya'juj Ma'juj akan pergi ke Danau Tiberias. Gelombang pertama mereka minum Danau Tiberias sampai habis. Itu kenapa Dajjal nanya? Akhirnya gila. Karena mereka collab. Aduh merinding. Iya kan? Iya karena mereka collab. Oke.
Yang gelombang kedua pas datang, perasaan di sini ada airnya. Kok udah habis nih? Kok udah nggak ada? Akhirnya mereka ngabisin air-air yang lain. Iya, akhirnya mereka mau nggak mau nyari yang lain. Dan kemanapun mereka pergi orang mati. Sampai mereka akhirnya di dekat Baitul Maqdis. Kan sebelumnya aku cerita ini sudah selesai turun nih bocah nih. Di satu sisi yang lain ini pindah scene. Nabi Isa bilang Dajjal udah Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar. Dajjal ini udah beres nih ceritanya. Ya'juj Ma'juj sudah keluar. Yuk kita siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir ikut aku. Mereka pergi ke Gunung Tur. Berarti ada 3 tempat yang aman nih. 4 tempat yang aman. 1 Mekah, 2 Madinah, yang ketiga Baitul Maqdis, yang keempat Gunung Tur, Sinai. Maka mereka bersembunyi di situ. Dan yang lain mati dibunuh sama Dajjal. Tapi bukan Baitul Maqdis tuh tempat huru-hara, tetap jatuhnya aman tapi. Baitul Maqdis kan di Syam juga. Oke. Nah, ketika mereka lagi jalan ke sana sampai mungkin ke Sinai, maka terus kemudian mereka di situ merasa udah bunuhin semua orang. Ketika udah bunuhin semua orang, maka mereka bilang, kita udah ngabisin penduduk bumi nih. Yuk kita habisin penduduk langit. Aku nggak tahu sih. Aku kepikir ya. Aku nggak tahu sih. Aku pikir misil. Jadi mereka, lu lihat nggak sih orang-orang Zionis ini anak Dajjal. Sepupunya Ya'juj Ma'juj. Lu lihat nggak sih mereka nembakin di yang tahun baru kan yang nembakin warga. Sakit nih orang-orang. Ya aku tahu mereka sakit sih. Tapi ini sakit banget. Maksudnya mereka ngabisin senjata untuk nembak sesuatu yang mereka nggak tahu. Maksudnya gue bunuh siapa lagi ya? Coba ya kita random dari atas, yang penting ngerayain tahun baru lah. Betul. Dan mereka nombak langit. Ya'juj dan Ma'juj. Ketika mereka udah nggak mendapati orang lagi di bumi untuk dibunuh, mereka nombak langit. Ketika nombak langit, maka langitnya turunlah tombak itu balik lagi dalam keadaan penuh darah. Berarti ada yang kena dong. Nah, Allah ngasih tahu mereka seolah-olah kalian sudah bisa bunuh Tuhan. Kalian sudah bisa bunuh penduduk langit. Yang penting lu senang dulu nih. Betul. Gua kasih darah deh. Gua kasih darah. Tuh kan ada darahnya. Betul. Mati nih orang-orang itu dah. Aku nggak tahu. Mungkin mereka nembakin misil, mereka nembakin apa nggak ngerti lah. Tapi yang jelas sudah turun dalam keadaan berdarah dan mereka merasa udah bunuh penduduk langit. Maka setelah itulah orang-orang Muslim berdoa sama Nabi Isa. Tolong kami dari Dajjal. Maka kata Rasulullah muncul ulet di leher-leher mereka. Di ini Ya'juj Ma'juj. Iya, parasit. Setelah ulet muncul, mereka habis semua gara-gara ulet itu. Berarti mati karena penyakit ya? Mati karena penyakit. Dan seluruh bumi bau mayat. Seluruh bumi bau mayat. Seluruh bumi bau mayat karena mereka bayangin aja satu di antara 999 di antara satu itu Dajjal. Dajjal. Ya'juj Ma'juj. Maka bumi penuh dan semua tempat itu mayit. Maka Nabi Isa bilang sama salah satu orang di antara mereka, siapa yang mau untuk ngecek Dajjal sudah seperti apa? Karena dia nggak bisa naik sini kan. Coba ngecek ke bawah. Pas dicek, Allah sudah nolong kita, mereka semua udah mati. Tapi mereka doa sekali lagi, ini tolong dibersihin ya Allah. Maka dikatakan muncul burung-burung dan kepalanya kayak unta gedenya. Ngangkatin mayat-mayat mereka, dibuang ke tempat yang Allah lebih tahu. Dan kemudian Allah menurunkan hujan katanya Rasulullah, sampai Rasul menggunakan kata bersih seperti kaca. Dibersihin hujan itu fungsinya kan? Betul. Hilang. Nama burungnya apa tuh? Gak tahu. Pokoknya turun burung-burung itu. Mungkin kalau aku bayangin ini ya, burungnya Avatar kayaknya. Ini. Kan gede kan? Iya. Iya. Pteranodon kali ya. Tapi nggak tahu lah. Quetzalcoatlus lebih gede tuh. Ada. Quetzalcoatl. Iya, Quetzalcoatl. Itu kan burung yang paling gede ya. Iya. Wallahualam bishawab. Tapi yang jelas setelah burung-burung itu diambil, baru setelah itu Nabi Isa wafat. Barulah masuk ke kiamat. Nabi Isa wafat, disolatin oleh kaum muslimin. Setelah disolatin oleh kaum muslimin, maka baru masuk episode yang akhir. Iya. Nah, season akhir. Tapi berarti Nabi Isa tuh pada akhirnya akan tetap meninggalnya di bumi ya? Di bumi dan dimakamkan di sebelah Rasulullah. Kan kita udah tahu kan? Ini kamarnya Bunda Aisyah. Bunda Aisyah hidup bersama Rasulullah. Begitu wafat, Bunda Aisyah terus kemudian memakamkan Rasul dimakamkan di kamarnya Bunda Aisyah. Karena Nabi dimakamkan di tempat dia meninggal.
Maka dimakamkan di situ. Abu Bakar bapaknya Aisyah, lalu kemudian Bunda Aisyah punya bapak Abu Bakar meninggal, minta boleh nggak aku dimakamkan dekat sahabatku. Maka dimakamkanlah ini beliau, ini terus kemudian Abu Bakar di bawahnya dikit. Lalu kemudian ketika Umar mau meninggal, Umar bilang, Bunda aku minta, wah ini bukan keluarga nih. Kalau misalnya ada dia, gue di mana dong? Karena kalau Bunda Aisyah sebenarnya menyisakan tempat ini untuk dia. Akhirnya karena ya udahlah, karena Umar yang minta, dia makamin Umar sebelahnya Abu Bakar, agak turun lagi ke bawah. Nah di sini ada 1-0 nih. Udah disediain. Sudah disediain. Nah itulah tempatnya Nabi Isa nanti. Dimakamkan. Ini sebenarnya kita udah lewat banget nih waktunya. Nggak apa-apa. Tapi saya ada bisa digabung. Satu pertanyaan terakhir. Kalau gitu berarti Dajjal tuh udah turun ke bumi dari kapan, dan sebenarnya dia tuh disebutnya apa, Tat? Kan bukan iblis juga kan? Betul. Soalnya Dajjal itu adalah menurut Rasulullah fitnah paling besar di atas muka bumi. Deskripsinya itu adalah final test. Jadi kalau misalnya kita lihat, the first test adalah iblis, the final test adalah Dajjal. Zionis ini kayaknya pertengahan nih. Soalnya kan tadi kan ketika ketemu sama Tamim Al-Dori aja kan, dia kan ditanya tuh, sekarang udah gini belum? Berarti kan dia kayaknya udah stay di bumi itu dari lama kan. Bener. Cuma emang diem aja. Benar. Jadi dia manusia dan katanya dia sekarang sudah ada. Kan Tamim Ad-Dari udah ketemu nih, kata Rasul konfirmasi itu Dajjal. Cuma belum keluar. Jadi dia sekarang udah ada nih. Mungkin dengerin podcast lu. Gue diomongin nih. Nah iya makanya. Mungkin dengan podcast lu. Gila. Pertanyaannya Imam Mahdi udah ada atau belum? Belum kan? Walau misop. Iya sih, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Pokoknya. Tapi kan ketika beliau tampil sebagai Imam Mahdi, kita pasti ini berarti orangnya. Dan Imam Mahdi kata Rasulullah ini dilindungi dulu. Ibaratnya gini, kalau kayak Harry Potter ya. Ada mantranya ya, nggak bisa diserang. Dia disembunyiin dulu di keluarga The Daddles itu, supaya nggak tercium wanginya lah gampangnya. Nah, Imam Mahdi ini sampai dia terus kemudian dibaiat di Mekah, itu dia tidak akan kelihatan pinternya, nggak akan kelihatan hebatnya, nggak akan kelihatan bahwa dia Imam Mahdi. Ya salah satu daripada kita lah. Tapi jelas bukan lu dan bukan gue sih. Karena katanya Imam Mahdi nggak mungkin, nggak mungkin Cina dan nggak mungkin Mesum. Nggak, tunggu ya. Masa ras digabunginnya dibandinginnya sama sama perilaku. Lagi rame sekarang. Lagi rame, Bro. Katanya materi stand up comedy harus beradab dan bermoral. Ya, sebenarnya yang penting message-nya dulu sih, tangkap gitu. Nah, itu. Jadi dia tuh manusia dan dia dia sudah ada. Cuma belum dibebasin. Dia masih nunggu. Makanya kan kalau misalnya Everett masih belum keluar emas nih, ya udah gue masih belum harus masuk. Berarti nih gue. Mungkin bisa kita deskripsikan Dajjal ya tetap manusia yang secara umur tapi berbeda dengan kita. Karena dia udah lama dong. Tapi wujud tetap manusia. Benar. Dengan keburukan dia tadi. Tapi tetap bukan iblis, bukan jin, bukan segala macam, tetap manusia. Bukan, dia tetap manusia. Makanya yang jadi obatnya Ashabul Kahfi dan tentang kisah Zulkarnain tadi dan Ya'juj Ma'juj itu adalah kunci untuk melawan dia. Makanya katanya Rasul kan, nanti kalau kalian hafal suratul Kahfi 10 ayat, kalian bisa ngelawan dia dalam tanda kutip ya. Bacain kepada dia. Kenapa? Coba bayangin ya. Bagiku ya intinya adalah, ingat pertama kali ketika diminta cerita tentang Ashabul Kahfi dan Zulkarnain yang akhirnya ada Ya'juj dan Ma'juj, itu kenapa? Karena mereka meragukan kenabian Nabi Muhammad. Dan coba bayangin ya, kita sebagai orang beriman, kalau andai kan kita sudah benar-benar belajar ini dan kita tahu tentang suratul Kahfi, benar-benar belajar, mengkaji tentang suratul Kahfi, pas kemudian ada Ya'juj dan Ma'juj, kita langsung bilang, buset, benar Nabi Muhammad. Karena turunnya ayat ini berkaitan dengan orang yang meragukan kenabian Muhammad. Bisa dipahami maksudnya? Berarti itu memang betul. Al-Kahfi itu jadi obat bagi kita. Surat Al-Kahfi guys, agar terhindar dari fitnah Dajjal. Kalau ketemu mungkin kita nggak tahu kapannya kan, kali masih umurnya. Gitu. Dajjal itu pasti ada, yang kita nggak tahu kapan, dan yang kita nggak tahu kita selamat atau enggak. Tapi kita bisa memilih untuk mempersiapkan diri dan berbekal. Amin. Oke, Tat.